Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan tauhid menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya tauhid antar masing-masing sekte teologis ya, itu berbeda cara memahaminya. Kita sudah jelaskan bagaimana Jahmiyah memandang Allah hanya ada secara mutlak tanpa adanya sifat dan nama-namanya. Lalu disusul kemudian kalangan Mu'tazilah yang menyatakan Allah ada tetapi hanya dengan namanya tanpa ada sifat sama sekali. Karena mereka meyakini, kalangan Mu'tazilah meyakini bahwa kalau ada Allah ya, dengan namanya, lalu kemudian selain namanya ada pula sifatnya, lalu nama Allah itu adalah kekal, lalu sifatnya pun ikut kemudian kekal atau qadim, ya, nama-namanya qadim, sifat-sifatnya qadim, maka di sisi Allah terdapat begitu banyak qadim. Ya, sehingga mereka mengistilahkannya sebagai ta'addudul qudama. Menyatu pada diri Allah begitu banyak sesuatu yang qadim. Sehingga itu dianggap syirik. Ya, sebenarnya tauhid versi Mu'tazilah dibanding dengan versi ya, Jahmiyah masih mending karena Mu'tazilah masih mengakui adanya nama Allah sekalipun mereka menganggapnya nggak ada kandungan konsekuensi sifatnya. Itulah yang kenapa kita katakan mereka sebagai kalangan kelompok teologis yang kemudian memangkas seluruh kandungan-kandungan daripada ya sifat-sifat Allah dari nama-namanya itu. Ya, walaupun itu adalah ya sebagian dibanding kalangan Jahmiyah yang memangkas seluruh nama dan sifat Allah sekalian yang disebut Mu'attilah. Ya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kalangan Ahlus Sunnah mereka menyatakan Allah dengan tauhid, yaitu berupa mengesahkan Allah sebagai yang melakukan segalanya dengan penuh rahmat dan karena ihsannya kepada makhluk, sehingga kalangan seluruh manusia perlu dengan penuh ketulusan menyembahnya, dan bahwasanya Allah ada dengan nama dan sifatnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW tanpa kecuali. Oleh karena itu, sebagaimana yang terpampang di layar kita semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi tauhid menjadi 3. Yaitu pertama tauhid rububiyah, lalu kedua tauhid asma was sifat, lalu tauhid uluhiyah. Kita sudah menyebutkan bahwa tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang menentukan berbuat, yaitu menentukan segala kejadian di alam. Ya, bahwa dialah yang al-khaliq, mencipta, sehingga seluruh makhluk muncul dari ketiadaannya. Itulah namanya ya mencipta. Lalu setelah Allah menciptakan seluruh makhluk ini, apakah Allah membiarkannya? Enggak. Allah mengurusi semuanya. Allah kemudian memfungsikan semuanya. Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mengawal, mengarahkan dan terus memantau dan terus kemudian mengurus segalanya. Ya, karenanya Allah katakan tentang dirinya huwal hayy, dialah Allah yang maha hidup. Hidup ini adalah
karakteristik atau sifat Allah secara pribadi melekat selamanya Allah hidup, dan ketika hidupnya pun total, tidak kemudian ada lesunya, tidak ada kemudian sakitnya. Makanya Allah katakan Al-Qayyum, bahwa Allah senantiasa sibuk mengurus seluruh makhluknya, dan Al-Qayyum ini adalah perbuatan Allah sebagai konsekuensi daripada kehidupannya, terus mengurus seluruh makhluk, dan sebagai wujud kesempurnaan hidup dan aktivitasnya, Allah kemudian menafikan dari dirinya, la ta'khudhuhu sinah, Allah sungguh tidak pernah ngantuk, wala naum, dan Allah sama sekali tidak mengenal istilah tidur. Dan itulah Ahlus Sunnah, menegaskan kehidupan Allah yang sempurna, menegaskan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus seluruh makhluk, lalu kemudian menafikan semua hal yang bertentangan, yaitu bahwa sebagai wujud kesempurnaan daripada hidup dan perbuatannya, Allah sama sekali tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah bahkan menyatakan dirinya tidak capek, ya. Lalu kemudian Allah katakan wala ya'uduhu hibdhuhuma, sungguh Allah tidak pernah capek mengurus langit dan bumi. Wa huwal ali, dialah Allah zat yang maha tinggi, al-azim, dialah Allah zat maha agung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya tauhid rububiyah ini adalah sebuah simbol daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian melakukan segala hal dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang dan ihsannya. Inilah kemudian yang nanti menjadi nikmat, inilah nanti yang menjadi rahmat, dan inilah yang menjadi ihsan Allah terhadap seluruh makhluknya. Lalu bagaimana secara detil daripada rububiyah Allah, itu nanti akan dijelaskan lewat nama-nama Allah dan sifatnya, dan itulah yang kita sebut sebagai tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nikmat-nikmat dengan sifat-sifatnya, sehingga nama dan sifat Allah kita tegaskan sebagaimana Allah dan Rasulnya menegaskan hal tersebut. Dan inilah penjelasan Quran Sunnah terkait nama dan sifat Allah, ya, yang sama sekali tidak boleh dibatasi dengan rasio akibat dari pengaruh, ya, filsafat, termasuk pengaruh dari teologi non Ahlus Sunnah yang mereduksi daripada keesaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan kepengen menjauhkan Allah dari indikasi negatif, ya, maksudnya benar tapi tanpa sadar ia kemudian justru membuat Allah seolah-olah, na'udzubillah, tidak berdaya, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi unik, seolah-olah. Jadi maksudnya benar, kepengen, ya, tanzihullah Subhanahu wa ta'ala an jami'il uyubi wan naqais, mereka kepengen menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari beragam kelemahan dan kekurangan. Namun na'udzubillah, karena salah metodologi, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan kalangan ulama-ulama sahabat dan tabi'in, akhirnya mereka menyimpang dari pemaknaan. Di samping itu pengaruh hawa nafsu, juga pengaruh filsafat yang kemudian menjadi sebuah istilah kalam ataupun filsafat, yaitu rasional yang tidak terbimbing oleh wahyu, na'udzubillah min dzalik. Lalu sebagai konsekuensi dari Allah yang maha kuasa dengan segala jenis rububiyahnya, yang kemudian dijelaskan oleh Allah lewat nama dan sifatnya, sehingga ini menjadi ihsan Allah kepada seluruh makhluknya yang menjadi rahmat dan menjadi nikmat. Maka kemudian Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau menghitung nikmat Allah, rahmatnya, ihsannya di dunia ini saja, kalian tidak bakalan mungkin mampu untuk menghitungnya. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada tauhid uluhiyah, yaitu bagaimana mengesahkan Allah sebagai satu-satunya zat yang pantas disembah dengan penuh cinta, dengan penuh harap terhadap rahmatnya, dengan rasa takut terhadap azabnya, ya, yang kita sebut sebagai tauhidul uluhiyah ini, bahwa Allah adalah ala kulli syai'in qadir,
Dialah ada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian dialah yang maha kaya. Dan lalu kita yang maha miskin dan butuh Allah setiap saat. Dengan Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang butuh, fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Sungguh Allah merupakan zat yang maha kaya, al-hamid dan maha terpuji. Tanpa kalian memujinya, tanpa kalian menyembahnya, Allah senantiasa terpuji. Dan pujian manusia kepada Allah dan ibadah mereka kepada Allah sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sama sekali tidak butuh ke siapapun. Sebagaimana Allah katakan bahwa ia sama sekali lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga penjelasan ini mengukuhkan pertama, kenapa kita harus menyembah Allah? Karena wujud daripada terima kasih dan syukur kita kepada zat yang maha ihsan dan yang maha memberikan segala fasilitas terbaik di muka bumi ini sebelum kelak terbaik di akhirat. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.